sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tabiru ya ulil absar. Artinya, maka ambillah contoh dari kejadian-kejadian itu, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Materi kata al-muta'alliq bi af'alil mukallafin dan bitolabi awil ibahah yang berkalian dengan pekerjaan orang mukallaf untuk dikerjakan, baik yang berupa perintah, larangan atau aturan, penciptaan manusia, kisah-kisah para nabi dan sebagainya, seperti contoh pada ayat berikut ini. Di dalam materi ta'rif hukum syara' oh ya, ada lagi keputusan-keputusan hukum syara' yang bereferensi sama dari Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi adalah mengadopsi atau copy paste atau kias. Jadi mempola dari bentuk yang lain, tentu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketika tidak bisa diambil atau tidak ada keterangan yang tepat untuk hal yang itu, maka dibandingkan dengan yang lain, namanya kias. Hal ini Allah menyampaikan fa'tabiru ya ulil absar. Artinya, maka ambillah contoh dari kejadian-kejadian itu. Jadi prosesi-prosesi yang memang hal ini tidak ada nas yang tegas, bisa dibandingkan dengan yang lain. Itu pun bagian daripada keputusan-keputusan hukum syara'. Ada materi kata bitolabi wal ibahati al muta'allaqu bi af'alil mukallafin biwasitati wadil wadi'i wa huwa khitabullah ta'ala al muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Ini bertalian dengan firman-firman Allah yang terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh manusia mukallaf akil balik. Jadi firman-firman Allah, sabda-sabda Rasul yang memerintahkan atau membolehkan atau kemudian nanti menjadi haram, tidak boleh, tentu adalah yang terkait dengan sikap dan perilakunya manusia mukallaf. Maka kaitannya ayat-ayat yang tidak terkait dengan sikap perilaku perintah atau larangan, maka tidak kemudian menjadi referensi hukum syara'. Allah menyampaikan tentang sejarah diciptakannya langit dan bumi. Allah menyampaikan kisah bagaimana menciptakan manusia. Allah bagaimana menyampaikan peredaran bumi dan meteor-meteor yang ada. Itu firman-firman yang tidak ada kaitannya dengan apa?
dengan pekerjaannya mukallaf, maka ayat-ayat tersebut tidak menjadi bagian referensi ayat-ayat atau hukum syara. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini hanya bercerita bagaimana Allah menciptakan kita manusia memiliki anatomi yang begitu sempurna. Kalau ikan di air bisa berenang, kita pun bisa berenang di air. Kalau burung bisa terbang, kita pun bisa naik kapal terbang. Pokoknya manusia diceritakan bagaimana Allah menciptakan manusia itu adalah sebaik-baiknya bentuk. Bisa ngayuni naon wae, kaleuwi bisa, kadarat bisa, ngapung bisa. Nah, ayat semacam ini tidak menjadi bagian referensi untuk menjadi hukum syara, karena ini hanya bercerita tentang penciptaan manusia. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ini juga tidak termasuk ayat yang diambil menjadi apa? Hukum syara. Karena ini juga bercerita tentang bagaimana Allah menyampaikan Nabi Yusuf alaihissalam yang menyampaikan mimpinya kepada ayahandanya. Wahai ayahanda, aku pada suatu malam melihat ada asyara kaukaban, ada 11 meteor, ada 11 bintang, kemudian matahari dan bulan, mereka bersujud kepadaku. Mereka bersujud. Ini bercerita aja ya. Lain lagi dengan wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Rasa tengenah ngalagu teh ngalagam teh innallaha bima ta'maluna basir. Anger tengenah lah. Nah, kalau ini beda. Ini adalah perintah wa aqimus shalah wa atuz zakat. Lakukan salat, keluarkan zakat. Nah, kalau ayat-ayat semacam ini itu ayat yang menjadi referensi hukum apa? Hukum syara. Jadi Al-Quran adalah landasan yang menjadi ketentuan hukum syara, tetapi tidak semua ayat, karena hanya ayat-ayat khitab, ayat-ayat yang bitolabi awil ibahah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, yang terkait dengan pekerjaannya mukallaf dan apa yang terkait dengan perintah. Nah, terus baca. Pasal 4, pembagian hukum syara. Kitabullah yang menjadi hukum syara terbagi dua bagian sebagai berikut. A. Kitab taklif, yaitu kitab yang berisikan tugas pokok. Kitab wadhu, yaitu kitab yang berisikan aturan dan petunjuk pelaksanaan kitab taklif. Kitab taklif terbagi menjadi 5